Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, sudah selesai acara kita hari ini. Acara bisa dikatakan silaturahim keluarga besar Parti Riau. Mudah-mudahan silaturahim ini membuka banyak keberkahan insyaallah. Karena di antara keyakinan Ahlus Sunnah, di antara yang bisa merubah takdir itu adalah amal saleh. Di antara amal saleh itu silaturahim. Maka kata Nabi, "Man arada ayyun sa'alahu fi umrihi wa ayyubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 31 kata Allah, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Artinya takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu masih bisa berubah. Bagian dari upaya kita merubah takdir yang mungkin buruk terjadi pada kita dengan amal saleh. Satu di antaranya silaturahim, yang kedua di antaranya adalah dengan doa. Mudah-mudahan silaturahim yang kita buat tadi membuka banyak keberkahan insyaallah. Apalagi ini Ramadan, pembuka segala kebaikan, sehingga Pak Ketua kita berharap acara kita Muzakarah Ramadan tadi membuka banyak keberkahan, bangkit kembali Parti di Riau insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua hari ini, malam ini berkumpul, mudah-mudahan di akhirat nanti berkumpulnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf di hadapan saya para guru, para buya semua. Tapi saya ingin menyampaikan satu poin saja. Hari ini narasi yang sering banyak dibangun oleh kawan-kawan kita adalah tidak percaya dengan ulama. Padahal semestinya kita itu mesti percaya dengan ulama. Mesti husnuzan dengan ulama. Kenapa mesti percaya dan husnuzan dengan ulama? Satu, saya kira cukup tiga saja argumennya. Satu, dalam Al-Quran Allah menggaransi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semua hamba Allah ini bisa takut kepada Allah. Tapi yang paling bisa takut kepada Allah itu para ulama. Karena mereka kenal dengan Allah. Orang kenal dengan Allah pasti akan sangat bisa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak kenal Allah lah yang berani berdosa kepada Allah. Orang yang tak kenal dengan Allah yang berani macam-macam dengan Allah. Maka kalau umat paham ini, tidak mungkin ulama tahu sunnah yang diajarkannya bid'ah. Tidak mungkin ulama tahu yang benar yang diajarkannya salah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kan banyak yang diajarkan ulama kita, diajarkan guru-guru kita, dianggap oleh orang sebagai amalan bid'ah. Padahal kalau kita bersabar mengkaji dalil misalnya, setiap amaliyah yang dibuat oleh para ulama kita pasti ada argumen dalilnya. Contoh mudah seperti kita berdoa bersama tadi. Nalar mudahnya saja, tidak semua orang santri. Tidak semua orang mereka akrab dengan majelis zikir. Kalau seandainya para ulama kita tidak mau menjaharkan zikir, tidak mau menjaharkan doa, apa nasibnya orang awam? Apa nasibnya orang-orang yang jarang duduk di majelis ilmu dalam beramal setelah sholat mereka? Sementara sunnah sholat itu ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Setelah sholat di bagian dari sunnahnya adalah bagaimana umat berdoa, umat berzikir, umat mereka beristighfar. Apa doa, apa istighfar, apa zikir yang mereka baca, umat nggak akan tahu kalau nggak dicontohkan. Dicontohkan saja sering salah, apalagi nggak dicontohkan. Ini di antara hal yang mudah. Sehingga para ulama kita membolehkan setelah sholat berzikir keras, lalu berdoa bersama. Bagian dari sayang kepada umat. Tapi hari ini yang dihantam. Rasul tidak membuat. Betul Rasul tak membuat. Tapi kita perlu ingat. Yang tidak boleh dibuat itu kata Rasul, wa manahaitukum anhu fantahu. Yang dilarang jangan dibuat. Tapi Rasul diamkan, kita tidak ada hukumnya untuk tidak boleh berbuat. Maka kalau kita agak jeli, syariat ini ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil khusus tidak menyuruh, tidak melarang.
Rata-rata dalil yang menganggap kita berbuat bid'ah atau melarang kita beramal itu rata-rata dalil umum. Mestinya kalau dalil umum disikapi dengan dalil umum. Contoh, ketika kita berdoa habis sholat, kita berdoa bersama misalnya. Dalam Al-Quran dalil umumnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyak zikir. Waktu setelah sholat, waktu terbaik untuk berzikir. Umat ini kalau tak diajak berzikir, dia tak akan berzikir. Kita ingin membawa umat ini berzikir, membawa mereka beramal. Maka dalil umum yang memayungi kita beramal ini banyak. Termasuk ketika berdoa bersama contohnya. Pernah di Masjid Nabawi, sahabat Zaid bin Sabit duduk dengan sahabat Abu Hurairah dan ada satu sahabat lagi. Di dalam Mustadrak Imam Hakim diceritakan kisah ini. Ada satu orang datang bertanya, hendak bertanya kepada Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit kalau bertanya, alaika Abu Hurairah. Ini ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini faqih. Dia banyak tahu dibanding kami. Lalu ditanya, selesai pertanyaan, ditanya, kalian tadi sedang apa? Kok kalian ramai-ramai? Kami sedang berzikir. Kalau begitu, boleh tidak saya ikut? Saya ingin ikut berzikir. Bertiga tadi duduk, datang yang bertanya, jadi berempat. Rasul dari rumah dengar, ini ada apa? Kok orang berzikir? Siapa yang berzikir? Datanglah Rasul kepada orang tadi. Ketika orang tadi duduk berempat, Rasul tanya, kalian ngapain? Sebelum Rasul tanya, orang tadi diam saat Rasul datang. Kami tadi Rasul berdoa, berzikir. Tapi karena takut Rasul marah, diam. Setelah tahu berdoa, berzikir, kata Rasul, kalau begitu saya duduk, saya ikut berdoa dengan kalian. Maka berdoalah semua orang tadi, setiap orang berdoa, Rasul ikut mengaminkan. Sehingga doa bersama itu Rasul sudah membuat. Hanya saja, kawan-kawan kita tidak sabar dalam mengkaji bahwa dalil umum dalam beramal ini sebenarnya banyak. Ulama kita cerdas membuka wacana, membuka wawasan dalam setiap amal, istidlalnya sangat luas. Sehingga saya ingin bagi kita bersama untuk kita husnuzan dengan para ulama kita. Jangankan kita, para sahabat ketika tanya ke sahabat yang lain, tanya satu masalah, dijawab oleh sahabat yang lain, mereka enggak tanya dalil. Apa dalilnya? Hari ini orang tak pernah belajar, tak tahu dia entah mahwat dalil itu. Ustadz menjelaskan atau menjawab sebuah pertanyaan, dia tanya, apa dalilnya Ustadz? Gitu. Kok tidak ada qala Allah, qala Rasul? Ustadz itu 1 jam sejak tadi ceramah, enggak ada satupun qala Allah, qala Rasulnya. Ini bagi sebagian orang nampaknya memang Ustadz tadi remeh, tidak berdalil bicara. Tapi sesungguhnya yang dibicarakan Ustadz itu jangan-jangan semuanya adalah sari daripada dalil. Hanya saja menyesuaikan makom dari masyarakat. Tidak mungkin dalil itu dibahas seperti para ulama dalam kitab, tapi menyesuaikan dengan makom masyarakat. Nah, ini poin pertama, bahwa ulama dia tahu sunnah, nggak mungkin mengajarkan bid'ah. Ulama tahu yang benar, nggak mungkin mengajarkan yang salah. Itu di antara contoh tadi. Poin kedua, kenapa kita mesti husnuzan dengan ulama? Kata Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Quran sengaja dalam redaksi bentuk bertanya. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tak tahu? Pasti orang berakal akan jawab, enggak akan sama. Beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka para buya, sahabat yang hadir di ruang ini rahmati Allah, takkan pernah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dan kalau kita rujuk kata ulama berasal dari kata alim. Bentuk jamaknya ulama. Alim dah sigat mubalaghah. Artinya alim itu orang yang sangat banyak yang dia tahu. Orang yang dalam ilmunya. Sehingga kalau orang yang dalam ilmunya bicara satu masalah, pasti dia ketika bicara mempertanggungjawabkan apa yang dia bicara. Ini sebagian kita adalah para dosen di kampus. Betul Pak Prof, orang bicara nggak boleh sembarang bicara kan Pak Prof? Mesti tanggung jawab kan? Asal bicara, kalau orang akademisi akan tanya, kenapa Anda bilang itu? Dasarnya apa? Argumentasi Anda apa? Ulama dengan kedalaman ilmunya bicara satu masalah, pasti mikir sebelum bicara. Kita yang awamnya mikir, apalagi ulama. Makanya tidak masuk akal kalau ulama disanggah, dipertanyakan karena kita tak percaya dengan mereka. Poin ketiga, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Mereka ini pelanjut warisan Nabi. Jika Nabi sudah menggaransi mereka, kenapa umat tak percaya dengan mereka? Maka